Halo teman-teman, pada kesempatan ini berjumpa lagi dengan saya. Kita akan membahas tentang orthogonal projection ya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang ortogonal dan ortonormal. Jadi sebelum masuk ke proses Gram-Schmidt, kita kenalan dulu dengan yang namanya orthogonal project ya. Di sini ada teorema yang berkaitan dengan projection theorem ya. Jika W itu adalah subspace dimensional yang terbatas dari inner product V, maka setiap vektor di U itu, setiap vektor U di V itu dapat kita ekspresikan menjadi U sama dengan W1 tambah W2. Yang mana W1 itu berada di W dan W2 itu berada di W prep. Nah, kalau ditunjukkan dengan gambar secara geometris, gambarnya seperti ini. Jadi inilah yang sebagai W1 yang berada di W, dan ini adalah W2 yang berada di W prep tadi. Sehingga seperti biasa untuk mencari vektor U, kita dapat menggunakan teorema atau rumus segitiga ya, rumus segitiga dengan menjumlahkan sisi yang horizontal dan vertikal, sehingga di sini W1 ditambah dengan W2 untuk mendapatkan si U tadi, sehingga align dengan projection theorem ini. Nah, yang mana di sini W1 itu akan sama dengan projection U di W, ini dia. Lalu W2 itu akan sama dengan projection U di W prep, ini dia. Ya. Sehingga bentuk yang U sama dengan W1 tambah W2 tadi bisa kita gantikan dengan nilai ini, sehingga rumusnya menjadi U sama dengan projection U di W dan projection U di W prep ya. Kemudian diketahui juga projection U di W prep itu sama dengan U dikurang projection U di W, sehingga rumus yang awalnya tadi seperti ini bisa kita rubah menjadi bentuk seperti ini. Jadi di sini projection U di W ditambah dengan projection U di W prep tadi kita rubah dengan U dikurang projection U di W. Oke, semoga sampai di sana bisa dipahami. Selanjutnya, di sini jika W itu adalah jika W itu adalah subspace dimensional yang terbatas yang merupakan inner product di space V, maka akan berlaku yang pertama jika vektor V1, V2 sampai Vr itu adalah basis ortogonal dari W ya, dan U itu adalah vektor di V, maka berlaku projection dari U di W itu adalah inner product U dengan V1 dibagi dengan norm V1 kuadrat dikali V ditambah inner product U dengan V2 dibagi V kuadrat dikali V, dan seterusnya sampai inner product U VR sama dengan VR norm VR kuadrat dikali V. Ingat, ini saat V1 V2 nya sampai VR-nya ortogonal. Nah, kalau V1, V2, V3-nya itu ortonormal, maka rumus projection U di W-nya akan berubah menjadi inner product U V1 dikali V1, lalu inner product V U dengan V2 dikali V2 sampai dijumlahkan sampai inner product U VR dikali VR. Nah, sekarang kita di sini ada sebuah contoh soal. Di sini kita diminta untuk menghitung projection ya. Dari soal ini diketahui dia berada di R3 ya, Euclidean inner product-nya, W-nya merentang dari vektor V1 yaitu 0, 1, 0 dan V2 min 4/5, 0, 3/5, dan formula tersebut ortogonal dengan vektor U yang berisi 1, 1, 1 di W. Sehingga untuk mencari projection U di W, kita bisa memanfaatkan rumus yang ini. Ya, kenapa kita bisa memanfaatkan rumus yang ini? Karena dibilang di soal ini bahwa dia ortonormal dengan V1, V2 ya. Sehingga projection U sama dengan inner product U1 V1. Berarti kita harus menghitung inner product U dengan V1.
U-nya adalah 1 dikali V1-nya 0, berarti 1 kali 0, 0, ditambah 1 dikali 1 adalah 1, dan 1 kali 0 adalah 0, sehingga nilainya 1 seperti ini. Dikali dengan W1 yaitu 1, 0, 0, lalu perlu kita hitung inner product U dengan V2. Berarti U-nya 1 dikali min 4/5 adalah min 4/5, ditambah 0 kali 1 adalah 0, ditambah 1 kali 3/5 adalah 3/5, sehingga hasilnya adalah min 1/5. Inilah hasilnya. Dikali dengan V2 tadi yaitu 4/5, 0, 3/5. Lalu berarti kita lakukan operasi kalikan ke dalam satunya, begitu juga dengan 1/5 baru jumlahkan. Berarti 1 kali 0 adalah 0, ditambah min 1/5 kali 4/5, berarti adalah 4/25. Lalu 1 kali 1 adalah 1, ditambah min 1/5 kali 0 adalah 1. Lalu 1 kali 0 adalah 0, ditambah min 1/5 kali 3/5, jadi min 3/5. Jadi inilah hasil dari projection U di W. Nah, selanjutnya kita harus mencari komponen U yang ortogonal dengan W. Artinya kalau ortogonal dengan W adalah W prop, sehingga projection U di W prop sama dengan U dikurang dengan projection U di W. Nah, U-nya tadi adalah 111, lalu projection U di W tadi adalah 4/5, 1 min 3/5. Sehingga saat kita operasikan inilah hasilnya. Ya, sehingga hasil projection U di W prop itu adalah 21/5, 0, dan 28/5. Nah, dari sana dapat kita ketahui bahwa projection U di V itu adalah ortogonal terhadap V1 dan V2. Lalu vektor yang ortogonal itu juga akan ortogonal dengan setiap vektor di space W yang merentang di V1 dan V2. Oke, semoga bisa dipahami terkait projectionnya ya, nilai dari projection U di W maupun projection U di W prop. Oke, selanjutnya di sini kita tahu bahwa projection dari U di W itu adalah inner product dari UA dibagi dengan norm A kuadrat dikali A ya. Nah, ini bentuk dari projection U di W dan di W prop. Oke, mungkin gambar ini untuk lebih sederhananya kita pecah menjadi gambar berikut ya. Jadi di sini ada teorema jika setiap non-zero finite dimensional inner product space pasti dia akan ortogonal dengan norma basis. Kita lihat apakah memang benar ortogonal. Jika di sini ada W1, di W1 itu ada V1, ya di sini ada U2, maka di sini adalah V2. Ya, yang mana V1 itu artinya V1 itu sama dengan, karena di sini U2, maka V1 itu akan sama, karena di sini U2 ya, maka V1 itu akan sama dengan projection U2 di W1. Ya. Karena ini berada di garis V1. Nah, untuk mencari V2 bagaimana? Sebagaimana kita tahu bahwa ini memanfaatkan teorema segitiga ya, maka U2 itu sama dengan V1 tambah V2. Sehingga V2 saat pindah ruas ke sini, min V2 sama dengan min U2 tambah V1. Sehingga V2 itu adalah U2 tambah, ini jadi kurang V1. Berarti V2 itu sendiri adalah U2 dikurang dengan V1 kita tadi adalah projection dari U2 di W1, sehingga kita ketemulah rumus ini ya. Ini rumusnya untuk mencari V2. Lalu bagaimana dengan V3? Nah, kalau ini adalah projection dari U3 di W2, ini adalah U3-nya, berarti di sini adalah nilai dari V3. Berarti bisa memanfaatkan segitiga seperti tadi. Ya, persis. Berarti U3 sama dengan projection dari U3 tadi di W2 ditambah dengan V3. Sehingga V3 itu sama dengan min U3 ditambah projection dari U3 di V2. Sehingga V3 itu adalah U3 dikurang dengan projection U3 di W2, sehingga kita ketemulah rumus yang ini. Nah, inilah yang nantinya akan kita gunakan di proses Gram-Schmidt. Berikut teoremanya.
Nah, di sini adalah proses Gram-Schmidt. Jadi untuk proses Gram-Schmidt yang pertama kita harus punya dulu basis U1 sampai UR. Nah, U1 sampai UR inilah yang akan kita convert menjadi ortogonal basis, yaitu V1, V2 sampai VR. Nah, bagaimana proses untuk mengubah U menjadi V ini? Seperti ini. Yang langkah pertama, kita misalkan bahwa V1 itu sama dengan U1. Lalu langkah kedua, kita gunakan rumus yang slide sebelumnya, V2 sama dengan, tadi di rumus sebelumnya, V2 adalah U2 dikurang projection dari, apa tadi ya, saya lupa, projection dari U2 di W1 ya, yang mana U2 projection dari U2 di V1 berarti sama dengan ini, berarti inner product dari U2 V1 ya dibagi dengan norm dari V1 kuadrat dikali dengan V1. Nah, itulah step yang keduanya. Nah, step ketiga mencari V3 seperti yang kita bahas di slide sebelumnya sampai VR. Jadi kalau U teman-teman ada 5, maka harus sampai V5 ya. Nah, setelah kita dapat V1 sampai VR ini, langkah berikutnya adalah mengkonvert yang ortogonal tadi menjadi ortonormal. Ini opsional hanya jika diminta di soal ya. Jadi di sini ditulis sebagai optional step. Jadi kalau di soal memang diminta sampai bentuk ortonormal, maka kita perlu mencari Q1, Q2, Q3 dengan cara menormalisasinya. Masih ingat ya, setelah kita tunjukkan ortonormal, maka kita harus mencari nilai dari V1, norm dari V1. Kalau 1, maka dia tidak perlu kita normalisasi ya. Tapi kalau tidak sama dengan 1, maka perlu dilakukan normalisasi ya. Begitu untuk V1 sampai VR. Mungkin kita lihat ke contoh soal dulu. Di sini kita diminta, misalkan di sini ada vektor space di R3 ya, yang merupakan Euclidean inner product. Kita diminta untuk menggunakan Gram-Schmidt process itu untuk mentransformasi basis vektor U1, U2, dan U3 menjadi ortogonal basis V1, V2, V3 dan dilakukan normalisasi yang ortogonal basis tadi sehingga kita mendapat vektor yang ortogonal dengan basis Q1, Q2, dan Q3. Kenapa sampai Q3? Karena di sini U-nya ada 3. Nah, seperti yang tadi, kita bisa mengikuti step yang tadi, berarti kita misalkan yang pertama adalah V1 sama dengan U1. Langkah kedua adalah V2 sama dengan U2 dikurang projection U2 di W1, atau bisa langsung ke rumusnya, yaitu U2 kurang inner product U2 V1 dibagi dengan norm dari V1 kuadrat dikali V. Nah, berarti kita butuh untuk menghitung inner product U2 V1. U2-nya 0, berarti V1-nya 1 kali 0, 0. Lalu 1 dikali 1, 1. Lalu 1 dikali 1 adalah 1, sehingga hasilnya 2. Sehingga di sini U2 yaitu 0, 1, 1, 2 lalu inner product U2 V1 yang kita cari tadi, ini ya, sehingga 2. Lalu kita cari norm dari V1 kuadrat. Berarti di sini adalah V1 sama dengan U1 ya, yang ini 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, berarti ini 3, sehingga di sini 3 dikali dengan V1, ini V1-nya. Berarti kita tinggal lakukan operasi 0 dikurang 2/3, berarti min 2/3. Lalu 1 dikurang min 2/3 kali 1, berarti 1/3. Lalu 1 dikurang 2/3 kali 1 adalah 1/3. Maka kita ketemu nilai V2. Begitu juga dengan V3, berarti teman-teman harus mencari inner product U3 V1 ya. Lalu norm dari V1 sudah ada, lalu inner product U3 V2, lalu V3. Sehingga kita substitusikan, ketemulah nilai dari V3. Ini silahkan dicoba secara mandiri ya untuk menghitung nilai dari V3. Oke, V3 sudah ketemu, berarti seperti yang ada di teorema tadi. Karena di sini diminta sampai bentuk ortonormal, kita harus melakukan normalisasi.
Nah, ini bentuk normalisasinya. Sebelum kita lakukan normalisasi, berarti kita pastikan dulu bahwa nilai unit vektor dari V1, V2, V3 itu tidak sama dengan 1. Berarti kita cek untuk V1, berarti akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, berarti adalah akar 3. Ya, berarti bukan 1. Lalu untuk V2, berarti akar dari 2/3 kuadrat tambah 1/3 kuadrat min 2/3 kuadrat tambah 1/3 kuadrat tambah 1/3 kuadrat. Setelah disederhanakan ternyata dapatnya akar 6/3. Lalu V3 norm V3 berarti 0 kuadrat tambah min setengah kuadrat tambah setengah kuadrat, sehingga kita ketemu 1/akar 2. Nanti silahkan dihitung mandiri. Nah, selanjutnya kita melakukan normalisasi. Ya, di video pertama sudah kita bahas untuk mencari normalisasi adalah V itu sendiri dibagi dengan normnya. Jadi V-nya tadi adalah 1, 1, 1 dibagi dengan normnya. Inilah dia. Begitu juga dengan V2, berarti tadi 2 min 2/3 dibagi dengan akar 6/3, sehingga ini hasilnya. Lalu 1/3 dikali dengan akar 6/3, ini hasilnya. 1/3 dikali dengan akar 6/3, inilah hasilnya. Begitu juga dengan Q3, yaitu 0, setengah, setengah dibagi masing-masing komponen dengan 1/akar 2, sehingga ini hasilnya. Sehingga kita ketemu nilai Q1, Q2, dan Q3 yang merupakan hasil dari transformasi dari U1, U2, dan U3 tadi. Ya, semoga bisa dipahami sampai di sana. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh kedua. Ya, contoh kedua. Di sini adalah bentuk polinomial. Ya, di sini bentuk polinomial yang mana bentuk polinomial dari inner product dari PQ itu didefinisikan dengan integral dari min 1 sampai 1 Px Qx, ya. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan Gram-Schmidt proses untuk mentransformasi basisnya yang 1x kuadrat ya menjadi P1x, P2x, dan P3x. Ingat, di sini diminta hanya sampai bentuk ortogonal basis saja, berarti cuma sampai V1, V2, dan V3. Kenapa V3? Karena di sini ada U1, U2, dan U3. Nah, berarti solusi yang pertama berarti kita harus mencari nilai dari U1. Berarti U1 ini dia, U2 sama dengan X, dan U3 sama dengan X kuadrat. Sehingga di sini U1 sama dengan V1 ya, sehingga nilainya 1. Langkah kedua berarti kita harus mencari V2. Rumus dari V2 tadi adalah U2 dikurang inner product U2 V1 dibagi dengan V1 kuadrat kali V. Nah, kita perlu menghitung inner product U2 V1. Berarti kita gunakan yang didefinisikan, berarti di sini U2 V1 berarti integral dari min 1 X ya. U2 tadi adalah X, lalu V1 adalah 1 kali X adalah X ya. Berarti integral dari min 1 sampai 1 X dx. Integral dari X adalah setengah X kuadrat. Kita substitusikan 1 dan min 1. Jadi di sini adalah setengah kurang tambah min setengah gitu ya. Jadi setengah kurang setengah 0, sehingga hasilnya 0. Maka di sini 0. Berarti U2 dikurang ini karena sudah satunya 0, berarti semuanya akan 0 ya. Ini sama dengan 0. Maka U2 dikurang 0 adalah U2. Yang mana U2 kita tadi adalah X. Jadi kita ketemu bahwa V2 itu adalah X. Sekarang tugas kita berarti mencari V3. Nah, di sini untuk V3 ya, V3 berarti kita butuh mencari inner product U3 V1, lalu norm V1, lalu U3 V3, dan norm V2. Nah, kita lihat di sini inner product U3 V1 berarti integral min 1 dengan 1 U3 tadilah X kuadrat, lalu V1 1 kali X kuadrat adalah X kuadrat. Integral dari X kuadrat berarti adalah 1/3 X pangkat 3 disubstitusikan 1 dan min 1, sehingga kita ketemu nilainya setengah. Lalu inner product dari U3 dengan V2 berarti integral dari U3 nya adalah X kuadrat, lalu V2 nya tadi adalah X, maka X pangkat 3. Integral dari X pangkat 3 adalah 1/4 X pangkat 4, lalu disubstitusikan 1 dan min 1, sehingga di sini hasilnya 0.
Lalu di sini norm dari V1 kuadrat, berarti itu artinya adalah inner product dari V1 V1. V1-nya tadi adalah 1 dikali V1-nya 1. Karena itu di sini integral dari 1. Integral dari 1 adalah X, berarti X-nya diganti sama 1 dan min 1 sehingga hasilnya 2 ya. Sehingga V3 berarti U3 dikurang inner product V3 U1 berarti tadi adalah, berarti kita coba tulis di sini V3 U3 dikurang inner product U3 V1, ini tadi adalah 2/3, lalu dibagi dengan V1 kuadrat tadi adalah nilainya 2, lalu dikali dengan V1. V1-nya tadi adalah 1 dikurang dengan inner product dari U3 V3 adalah 0, berarti ini otomatis sudah 0 semua ya, sehingga di sini menjadi U3 dikurang 2/3 kali ini jadi 1/2 ya. Ini bisa disederhanakan sehingga ini menjadi U3 dikurang 1/3. Nah, U3-nya kita ganti bahwa tadi kita tahu bahwa U3-nya adalah X kuadrat kurang 1/3. Sehingga hasil dari V3-nya adalah yang ini. Sehingga kita dapat menemukan basis dari C1X, C2X, C3X itu sebagai V1, V2, dan V3. Sehingga nilai C1X adalah 1, C2X adalah X, dan C3 adalah X kuadrat dikurang 1/3. Oke, semoga bisa dipahami sampai di sana. Yang terakhir di sini ada teorema ya yang berkaitan dengan extending ortonormal set dan orthonormal base. Jadi jika W itu adalah dimensional terbatas dari inner product space, maka akan berlaku setiap ortogonal set dari non-zero product di W itu bisa diperluas menjadi ortogonal basis untuk W. Begitu juga dengan ortonormal, setiap ortonormal set di W kita bisa perluas dia menjadi ortonormal basis untuk W ya. Demikian dulu terkait Gram-Schmidt proses ya. Jadi teman-teman harus mengingat proses dari Gram-Schmidt. Yang pertama teman-teman harus mencari vektor V-nya, yaitu V1 tadi sama dengan U1, lalu mencari V2, V3 dan seterusnya sampai VR. Setelah dapat V tersebut, jika di soal sudah diminta untuk sampai normalisasi, berarti teman-teman harus mencari sampai Q1, Q2, Q3 dengan mencari transformasinya. Tapi kalau tidak diminta berarti cukup sampai V saja ya, kalau tidak diminta bentuk ortonormalnya. Mungkin demikian dulu, terima kasih, semoga dapat dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya.